Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilan Cahyak Fajri. Saya sedang berada di Museum Prasasti Jakarta Pusat, tepatnya di Tanah Abang. Berdirinya saya di sini, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada pengunjung tentang Museum Prasasti. Museum Taman Prasasti yang terletak di Jakarta Pusat, tepatnya di Tanah Abang, merupakan salah satu museum yang memiliki nilai sejarah tinggi terkait dengan masa kolonial Belanda. Sebelumnya, tempat ini adalah sebuah pemakaman besar yang digunakan oleh orang Eropa, terutama para pejabat dan orang kaya yang tinggal di Batavia pada masa kolonial. Pemakaman ini dibuka pada tahun 1795 dan dikenal dengan nama Kerkhof atau pemakaman gereja. Selama masa penjajahan Belanda, Batavia menjadi pusat perdagangan yang ramai dan banyak orang Eropa yang datang untuk tinggal atau berbisnis di sana. Ketika mereka meninggal, mereka dimakamkan di lokasi ini. Pemakaman tersebut digunakan untuk para warga Belanda yang meninggal di Batavia dan juga untuk para pejabat kolonial, keluarga mereka, serta beberapa tokoh penting lainnya dari kalangan elit Eropa. Selama lebih dari 100 tahun, tempat ini menjadi pemakaman utama bagi orang Eropa. Museum ini menyimpan banyak koleksi batu nisan dan prasasti yang sangat berharga, termasuk prasasti batu yang berasal dari berbagai masa, dengan ukiran dan tulisan yang menggambarkan status sosial dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Koleksi ini menjadi sangat penting karena memberikan gambaran tentang cara hidup, tradisi, serta kebudayaan orang Belanda dan masyarakat yang hidup di Batavia pada abad ke-18 hingga ke-19. Salah satu yang paling menarik adalah banyaknya batu nisan yang ukiran-ukiran artistik yang menggambarkan simbol-simbol keagamaan, status sosial, dan peran orang yang dimakamkan. Bangunan yang ada di museum ini dulunya adalah gereja GPIB Immanuel yang dibangun pada abad ke-19. Pada tahun 1977, tempat ini dibuka secara resmi sebagai Museum Taman Prasasti dengan tujuan untuk melestarikan situs bersejarah dan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan sejarah, khususnya tentang kehidupan sosial dan budaya pada masa kolonial Belanda di Batavia. Museum ini tidak hanya berfungsi sebagai situs sejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan para pelajar untuk mempelajari lebih dalam tentang perkembangan kota Jakarta dan Indonesia secara umum. Museum Prasasti kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang cukup populer di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zilan Cahyak Fajri. Deolonika Iswanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang makam Soehoki. Bapak, Dr. Andes Soehoki ini adalah seorang aktivis keturunan Tionghoa Indonesia yang dikenal karena menentang kediktatoran berturut-turut dari Presiden Soekarno dan Soeharto. Ia juga merupakan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan jurusannya itu adalah jurusan sejarah selama tahun 1962 sampai 1969. Jadi ini juga merupakan seorang penulis dan intelektual yang karya-karyanya tuh yang terkenal seperti catatan seorang demonstran
dan dia juga lahir pada tanggal 17 Desember 1942, meninggal 16 Desember 1969 di umur 26. Sebab meninggal itu karena menghirup gas beracun. Dan orang tua dari Suhoki ini adalah Salam Sutrawan atau Solipit. Paham nggak? Ada yang beritanya? Itu menghirup udaranya di mana, di gunung mana? Jadi Pak, Gi ini meninggal pada 16 Desember 1969 ketika mendaki Gunung Semeru. Dia meninggal karena menghirup asap beracun dari kawah gunung. Gi meninggal bersama Idan Davantari Lubis, teman bedakinya. Dia dimakamkan pada 24 Desember 1969 di Menteng Pulo. Kemudian dipindahkan ke Pekanbaru. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Andes Suhoki. Ia adalah seorang aktivis keturunan Tionghoa, Indonesia. Gi dikenal karena menentang kediktatoran dari Presiden Soekarno dan Soeharto. Ia merupakan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, jurusan Sejarah selama tahun 1962-1969. Gi juga merupakan seorang penulis yang karya-karyanya telah menginspirasi banyak aktivis muda di Indonesia. Gi meninggal pada 16 Desember 1969 ketika mendaki Gunung Semeru.